Baik anak-anak, untuk soal-soal uji kompetensi 3 dari bab metabolisme, yaitu tentang fotosintesis dan kemosintesis, Pak buatkan dalam bentuk voice recorder. Soal nomor 1. Dalam proses fotosintesis dari reaksi terang, dihasilkan dua jenis produk. Kedua jenis produk tersebut digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Nama kedua jenis produk tersebut yaitu, pembahasannya, pada reaksi terang itu ada namanya reaksi fotofosforilasi. Reaksi fotofosforilasi ini menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, yang digunakan dalam reaksi gelap adalah ATP dan NADPH. ATP digunakan pada saat pengubahan PGA menjadi DPGA dan pengubahan PGAL menjadi ROBP kembali. Sedangkan NADPA ini digunakan pada saat pengubahan DPGA menjadi PGAL. Maka jawabannya B. Soal nomor 2. Pada proses fotolisis terjadi pemecahan molekul air yang membebaskan oksigen dan ion hidrogen. Ion hidrogen tersebut selanjutnya akan diikat oleh. Nah, pembahasannya, fotolisis ini terjadi pada reaksi fotofosforilasi non-siklik. Fotolisis artinya pemecahan molekul air dengan menggunakan energi cahaya matahari. Pada proses fotofosforilasi non-siklik, ion hidrogen, dalam hal ini elektron dan proton, untuk elektronnya akan mengisi kekurangan elektron pada P680. Selanjutnya, elektron dari P680 akan mengisi kekurangan elektron pada P700, dan elektron pada P700 akan dibawa oleh peridoksin menuju ujung daripada transport elektron itu yang sudah menunggu NADP+. Nah, protonnya dari air A+, nanti bergabung dengan elektron yang dibawa oleh peridoksin, kemudian ditangkap oleh NADP+, menjadilah NADPA. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini menampilkan gambar tentang reaksi gelap. Pada intinya ini ada 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Pertanyaan ini menanyakan bahan yang ditunjuk oleh nomor 1. Nah, bahan yang ditunjuk oleh nomor 1 ini masuk atau terikat pada peristiwa fiksasi, di mana bahan nomor 1 ini diikat oleh ribulosa difosfat atau ribulosa bifosfat. Maka nomor 1 ini adalah CO2. Maka jawabannya B. Soal nomor 4. Senyawa-senyawa berikut merupakan senyawa antara yang dihasilkan dari setiap 3 molekul CO2 yang masuk ke siklus Kelvin-Benson, kecuali. Nah, anak-anak harus di sini memperhatikan perubahan-perubahan senyawa dari
tiga tahapan reaksi tersebut, yaitu fiksasi, akan terjadi perubahan ribulosa bifosfat menjadi PGA, kemudian pada reduksi akan terjadi perubahan PGA menjadi DPGA dan DPGA menjadi PGAL. Nah, sedangkan pada fase reduksi akan terjadi pengubahan PGAL menjadi RUBP kembali. Jadi dengan demikian, zat-zat yang terlibat dalam proses siklus Kelvin itu adalah RUBP, PGA atau fosfoglycerate acid, udah itu DPGA atau difosfoglycerate acid, yaitu fosfoglyceraldehyde atau glyceraldehyde 3-fosfat. Maka jawaban yang benar artinya senyawa yang tidak terbentuk atau tidak merupakan zat antara pada siklus Kelvin adalah asam oksaloasetat. Maka jawabannya C. Soal nomor 5. Peristiwa-peristiwa berikut terjadi dalam fotosintesis. Nah, di sini ditampilkan ada 5 peristiwa. Pertanyaannya, peristiwa yang terjadi pada siklus Kelvin, jadi yang terjadi pada reaksi gelap. Nah, kita analisa. 1. Penangkapan elektron oleh NADP+. Nah, ini adalah peristiwa pada reaksi terang. Jadi, pernyataan 1 sudah salah. Nah, kalau anak-anak ingin menghilangkan opsi yang salah, sudah bisa ini. Jadi, opsi ABC sudah salah. Karena opsi ABC mengandung pernyataan 1. Berarti tinggal analisa 2 opsi D dan E. Tapi, untuk menambah wawasan anak-anak, Pak bahas saja. 2. Fiksasi C2 oleh RUBP. Nah, ini benar. Ini terjadi pada siklus Kelvin pada tahap fiksasi. 3. Reduksi PGA menjadi PGAL. Ya, benar. Ini merupakan tahap reduksi dari siklus Kelvin. 4. Pembentukan kembali RUBP. Ya, benar. Ini merupakan tahap regenerasi dari siklus Kelvin. 5. Dihasilkan ATP dan NADPH. Salah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini menampilkan percobaan, yaitu rancangan percobaan dari Ingenhousz, di mana rancangan percobaan Ingenhousz pada prinsipnya adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis itu berasal dari penguraian air pada reaksi terang, yaitu tepatnya penguraian air atau fotolisis pada reaksi fotofosforilasi non-siklik. Maka soal nomor 6 ini jawabannya adalah D, yaitu oksigen itu berasal dari A2O yang berlangsung melalui jalur elektron non-siklik. Jadi nomor 6 jawabannya D. Soal nomor 7. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan fotosintesis. Nah, ini ada 6 pernyataan yang berkaitan dengan fotosintesis. Pertanyaannya, dari 6 pernyataan itu, mana yang berhubungan atau berkaitan dengan reaksi gelap atau siklus Kelvin? Nah, maka pembahasannya. 1. Terjadi di stroma. Benar, reaksi gelap itu atau siklus Kelvin itu terjadi di stroma melalui 3 tahapan reaksi. 2. Memerlukan energi cahaya. Nah, ini salah. Karena reaksi gelap atau siklus Kelvin itu memerlukan energi ATP, bukan energi cahaya. Kalau memerlukan energi cahaya ini merupakan reaksi terang.
3. Terjadi di grana. Nah, 3 ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang. 4. Pengikatan karbon dioksida. Benar, ini merupakan langkah awal dari reaksi gelap, yaitu fiksasi CO2. 5. Terbentuk NADPH. Salah, karena terbentuk NADPH ini merupakan peristiwa yang berkaitan dengan reaksi terang, yaitu tepatnya merupakan produk dari reaksi fotofosforilasi non-siklik. 6. Terbentuk glukosa. Nah, ini benar, di mana glukosa ini terbentuk pada bagian akhir dari siklus Kelvin, yaitu di mana 12 PgAl 10-nya akan berubah kembali membentuk RuBP dan 2 molekulnya akan membentuk glukosa. Maka soal nomor 7 jawabannya B. Lanjut, soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini juga menampilkan 5 pernyataan, dan dari 5 pernyataan itu anak-anak disuruh menunjukkan mana pernyataan yang berhubungan dengan anabolisme. Nah, baik, Pak, jelaskan sedikit tentang anabolisme. Metabolisme itu terdiri dari 2 reaksi kimia, yaitu reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme. Nah, reaksi anabolisme ini juga disebut reaksi sintesis atau penyusunan. Sedangkan reaksi katabolisme ini merupakan reaksi penguraian. Nah, untuk lebih tajamnya pembahasan ini, Pak, masuk ke beberapa pernyataan dari soal nomor 8. 1. Merupakan reaksi eksergonik. Nah, ini peristiwa yang berhubungan dengan katabolisme, di mana dalam katabolisme itu terjadi pengubahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan dilepas energi. Nah, pelepasan energi inilah dari kajian reaksi kimia disebut reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Dan untuk mengubah senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks ini diperlukan energi. Maka dari kajian reaksi kimianya atau dari kajian keperluannya terhadap keterlibatan energi, maka reaksi anabolisme disebut reaksi endergonik. Jadi pernyataan 1 ini salah, bukan berhubungan dengan anabolisme. Pernyataan 2. Bahan bakunya berupa bahan makanan. Nah, kalau bahan bakunya berupa bahan makanan, ini jelas katabolisme. Karena dalam katabolisme itu yang dibongkar adalah senyawa yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi, pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, membutuhkan energi dalam prosesnya. Benar. Jadi anabolisme itu dari kajian keterlibatan energi termasuk reaksi endergonik, yaitu reaksi yang memerlukan energi. 4. Proses penyusunan. Nah, ini benar. Jadi anabolisme adalah penyusunan senyawa organik sederhana menjadi yang lebih kompleks. 5. Terjadi melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Benar. Nah, untuk proses fotosintesis ini adalah merupakan contoh dari anabolisme karbohidrat. Demikian juga kemosintesis anabolisme karbohidrat. Jadi, nomor 5 pernyataan ini benar berhubungan dengan anabolisme. Maka dengan demikian, jawaban yang benar adalah 3, 4, 5. Option E. Lanjut. Soal nomor 9. Pada reaksi gelap terjadi 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, regenerasi. Peristiwa yang terjadi pada fase reduksi. Nah, kembali Pak, ingatkan anak-anak. Jadi, kalau fiksasi itu pengikatan C2 oleh RuBP membentuk PGA.
kalau reduksi, prosesnya mulai dari pengubahan PGA menjadi DPGA dan dari DPGA menjadi PGAR. Jadi dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Jadi, peristiwa yang terjadi pada fase reduksi adalah pemakaian hidrogen dari NADPH untuk menghasilkan senyawa PGAL yang beratom C3. Nah, ini yang benar, option B. Nah, kalau option C, terbentuknya kembali RUBP itu fase regenerasi. Nah, kemudian D, pemakaian H dari FADA ini tidak berhubungan dengan reaksi gelap atau siklus Kelvin, karena pada siklus Kelvin itu menggunakan NADPH. Jadi D juga salah. E, pelepasan CO2 dari karbon beratom C5. Nah, ini juga tidak benar. Jadi yang benar adalah B. Soal nomor 10. Berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu C3, C4, dan CHEM. Diketahui ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut. Nah, dari ciri itu anak-anak diminta tumbuhan manakah yang memiliki karakteristik tersebut. 1. Karakteristik dari tumbuhan itu dinyatakan pembentukan pati dilakukan pada siang hari. Nah, Pak beri pembahasannya sebagai berikut. Untuk tanaman C3, ini adalah artinya tanaman ini membentuk senyawa pertama setelah fiksasi itu adalah senyawa beratom C3, yaitu PGA. Nah, tumbuhan C3 ini mengikat CO2 pada siang hari dan siklus Kelvinnya pun terjadi pada siang hari. Nah, untuk tanaman C4, artinya adalah tanaman ini membentuk senyawa pertama setelah fiksasi CO2 itu adalah senyawa beratom C4. Dalam hal ini adalah oksaloasetat. Nah, itu disebut dengan tanaman C4. Nah, untuk C4 ini mengikat CO2 di jaringan mesofil pada siang hari dan melangsungkan siklus Kelvin di sel-sel seludang pembuluh juga pada siang hari. Nah, untuk tanaman CHEM ini adalah tanam yang hidup di daerah kering, misalnya gurun, dengan karakteristik alam tandus, gersang, jadi suhu tinggi, keadaan air sangat minimal, sangat sedikit. Sehingga tanaman CHEM ini beradaptasi dengan cara yaitu mengurangi penguapan. Nah, untuk mengurangi penguapan ini, tanaman CHEM menutup seluruh stomatanya pada siang hari dan mengikat CO2 jadinya pada malam hari. Karena siang hari tidak bisa mengikat CO2 karena stomata tertutup. Nah, ini kembali dia malamnya mengikat CO2, kemudian CO2-nya dirubah menjadi oksaloasetat, kemudian oksaloasetat dirubah menjadi malat, lalu malat disimpan dalam vakuola sampai pagi hari menunggu adanya ATP dan NADPH untuk melangsungkan siklus Kelvin. Nah, dari penjelasan itu kita hubungkan sekarang dengan karakteristik ini. 1. Pembentukan pati dilakukan pada siang hari. Nah, kalau pembentukan pati dilakukan pada siang hari, ya ini semua tanaman melakukan pembentukan pati siang hari. C3 juga siang hari, C4 juga siang hari, CHEM juga siang hari. Karena siang hari itu terjadi siklus Kelvin karena menunggu hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADP. 2.
semua reaksi fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau C3, semua reaksi fotosintesis, baik pengikatan CO2 dan siklus Kelvinnya terjadi di jaringan mesofil. Begitu juga CHEM. Pengikatan CO2 terjadi di jaring mesofil, siklus Kelvin juga di jaringan mesofil. Sedangkan C4, pengikatan CO2 itu terjadi di jaringan mesofil, sedangkan siklus Kelvinnya terjadi di sel-sel seludang pembuluh. Nah, berarti dua ini bisa C3, bisa C4. 3. Fiksasi CO2 terjadi pada malam hari. Nah, ini yang menentukan. Jadi pernyataan 3 ini sudah mengarah ke tanaman CHEM. Karena hanya tanaman CHEM lah mengikat CO2 pada malam hari. Kalau tanaman C3 dan C4 mengikat CO2 pada siang hari. Nah, mengapa tanaman CHEM mengikat CO2 pada malam hari? Ya, Pak kembali tekankan. Karena pada siang hari, tanaman CHEM ini menutup seluruh stomatanya. Nah, kalau ditanyakan, mengapa menutup stomatanya? Karena siang hari ini cuaca sangat terik, sangat panas, kemudian suhu tinggi, matahari bersinar terik, sedangkan kondisi air di daerah kering ini sangat minimal, sehingga tanaman itu harus beradaptasi mengurangi air dengan cara menekan penguapan atau transpirasi. Nah, untuk menekan transpirasi ini, tanaman CHEM menutup stomatanya pada siang hari. Nah, jadi nomor 10 ini tanaman yang memiliki ciri-ciri karakteristik seperti itu adalah tanaman CHEM. Contohnya ya tanaman daerah kering itu seperti kaktus, yaitu yang berupa dari golongan Crassulaceae. CHEM itu kepanjangan adalah Crassulaceae acid metabolism. Jadi peristiwa ini pertama kali ditemukan pada tanaman golongan Crassulaceae seperti Bromeliaceae, Cactaceae, kemudian Orchidaceae. Contoh tanamannya ya seperti kaktus, nenas, itu tanaman yang hidup di daerah kering. Jadi jawabannya D. Nah, itulah anak-anak pembahasan Bapak. Kalau masih ada hal-hal yang belum jelas, mungkin saja jawaban anak-anak setelah mendengarkan pembahasan Pak ini juga misalnya masih ragu, karena terjadi perbedaan pemahaman. Jadi anak-anak bisa memberikan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Terima kasih.